Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jadi hari ini kita kembali belajar prakarya ya. Dan semoga anak-anakku hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran prakarya. Dan Ibu harap semuanya menyimak video ini dengan seksama. Ya, minggu lalu Ibu sudah berikan materi untuk dicatat ya, dari bab 1 mulai dari halaman kalau yang di buku ya, yaitu rangkumannya dari buku mulai dari halaman 3 sampai halaman 12. Ya, aku masih menjelaskan minggu lalu pengertian dari kerajinan serat, dan untuk hari ini Ibu hanya bahas untuk bagian B, jenis dan karakteristik bahan serat. Ya, minggu lalu itu pengertian bahan serat ya. Ibu harap anak-anakku sudah mengingat apa itu pengertiannya bahan serat. Jadi Ibu ulangi lagi, bahan serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan yang panjang dan utuh ya, gitu ya. Nah, dan kalau jenisnya itu dan karakteristik bahan serat, ya silahkan disimak penjelasan Ibu melalui video ini. Ya, bahan serat dibagi atas dua kelompok, yaitu serat alam dan serat buatan. Nah, serat alam dan serat buatan. Dan serat alam itu dibagi lagi menjadi 3 jenis ya. 3 jenis, tumbuhan, hewan, dan mineral. Dan kalau buatan itu terbagi atas dua, yaitu organik dan anorganik. Nah, seperti penyampaian saya minggu lalu, bahwa kita hanya fokus sampai atau mempelajari bahan dari tumbuhan dan hewan saja ya, yaitu serat alam dari tumbuhan dan hewan saja. Nah, makanya minggu lalu Ibu kasih tugas mencari atau mengidentifikasi produk ya yang terbuat dari tumbuhan dan hewan. Bahan serat ya dari tumbuhan atau hewan. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mengumpulkan tugasnya, sudah mengerti yang mana dibilang serat tumbuhan, yang mana dari serat hewan. Tapi rata-rata tugas yang terkumpul itu ya yang dari tumbuhan saja yang didapat ya. Dari jenis-jenis tersebut atau kelompok tersebut dapat diklasifikasikan beberapa bagian. Yang pertama serat tumbuhan ya. Serat tumbuhan adalah serat yang berasal dari tumbuhan yang diambil atau terdapat dari bagian-bagian tumbuhan ya, bagian-bagian yang mulai dari akarnya sampai pucuknya. Tapi yang di sini yang diklasifikasikan hanya 4 nanti yang kita bahas. Terus serat hewan itu bagian dari hewan yang memiliki tekstur yang lembut dan halus. Nah, yang biasa bagian hewan yang dimanfaatkan adalah bulunya atau rambut ya. Nah, klasifikasinya serat tumbuhan ada 4, yaitu dari biji, dari batang, dari daun, dan dari buah. Nah, contohnya dari biji yaitu kapas atau kapuk ya. Kapas dan kapuk. Kapas ini dibedakan ya, beda kapas sama beda kapuk ya dari bentuknya. Kalau kapuk itu kalau kapas putih, kalau biasanya kapuk itu agak beda warnanya ya. Serat dari batang, pohon anggrek, melinjo, dan mahkota dewa. Bahkan ada lagi yang lain. Daun mendong atau purun tikus, daun pandang, daun enceng gondok. Terus yang terakhir dari buah. Yang biasa dimanfaatkan itu buah kelapa ya. Buah kelapa itu yang diambil, seratnya itu sabuknya ya. Terus serat kulit jagung ya. Terus serat hewan terbagi diklasifikasikan ada 2, serat stapel dan filamen. Nah, stapel itu bulu domba, contohnya dari hewan domba, bulu alpaka, bulu unta. Nah, terus serat filamen itu ada dari ulat sutra, larva ulat sutra ya, dan jaring laba-laba ya. Nah, makanya kalau yang ditanya bahan serat dari stapel itu bulu domba. Jangan bilang domba. Kalau domba itu berarti semuanya. Nah, kalau yang ingin disebut itu bulu domba, ya berarti bulunya aja saja, kakinya tidak.
ya. Jangan sampai bilang contoh bahan serat dari stapel. Nah, ada yang biasa sebut domba, salah ya. Karakteristik bahan serat itu menjadi perhatian atau pada umumnya dibuat menjadi bahan serat. Ciri-cirinya adalah kehalusan, kekuatan, daya serap, kemuluran, dan elastisitas. Jadi karakteristik atau ciri-ciri bahan serat yang biasa digunakan pada umumnya itu karena yang pertama halus, terus kuat, daya serapnya kuat, terus kemulurannya atau elastisitasnya mudah dibentuk ya. Nah, karakteristik ini yang kadang biasa tidak semua ya, tidak semua bahan serat itu, tapi makanya di sini pada umumnya yang jadi perhatian yang dipilih karena halus, ya itu tadi, halus, kuat, daya serapnya kuat, dan elastisitasnya. Ya, untuk di materi ini Ibu bahas mengenai pengertian dan jenis-jenisnya sampai di sini. Dan insya Allah minggu depan itu akan bahas tentang cara pengolahannya dan produk apa saja yang bisa dibuat dari bahan serat tersebut ya. Nah, pada pertemuan hari ini juga Ibu akan kasih tugas untuk anak-anakku. Ya, silahkan diambil buku tulisnya, dikerjakan ya di buku tulis ya. Ini tugas 2, lembar kerja 2, nanti ditulis di kertas atau di bukunya, tuliskan nama di atas sama kelasnya. Nah, soalnya ini tuliskan 5 bahan serat alam ya dari tumbuhan dan hewan. Ya, kita fokus tumbuhan dan hewan ya dalam bentuk tabel di bawah ini. Ya, beserta manfaat bahan serat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang di sini yang dimaksud yang dibuat jadi produk kerajinan ya, atau kayak yang lain, produk yang lain ya. Nah, ini Ibu bikinkan tabel, kalian anak-anakku isi, cari 5 dari ya bahan serat dari serat tumbuhan ya, terus manfaatnya apa. Nah, hewan juga 5, manfaatnya apa. Nah, tugas ini dikerjakan di buku tulis, setelah dikerjakan difoto, lalu dikirim melalui Classroom atau WA. Batas pengumpulan sampai hari Kamis depan, tanggal 12 Agustus 2021 sampai jam 10 malam. Ya, Ibu lupa tulis malamnya di sini. Ya, silahkan anakku. Bagi yang kurang jelas, ya silahkan bertanya ya nak ya. Ada contohnya ya, nanti ada yang bertanya bagaimana cara mengerjakannya. Jadi ya seperti ini contoh mengerjakan tugas 1 ya. Jawaban ini jangan ditulis lagi, silahkan cari jawabannya lain ya. Misalnya serat tumbuhan ya, Ibu ambil contoh serat batang anggrek. Nah, manfaatnya biasa batang anggrek itu biasa dibuat bahan pembuatan tas atau keranjang. Nah, seperti ini ya. Terus serat hewan, serat bulu domba. Jadi serat bulu domba. Jangan dibilang hewan domba. Berarti itu salah. Ya, kalau anak-anakku bilang domba, berarti semuanya, mulai dari kakinya, kepalanya yang dipakai ya. Ini yang dimaksud bulunya aja saja domba ya. Manfaatnya biasa dibuat bahan pembuatan baju dan tas. Ini contohnya seperti ini. Anak-anakku cari 5 tumbuhan, 5 juga hewan. Seperti ini. Tapi jangan lagi ditulis ini ya, karena ini sudah Ibu tulis. Cari masih banyak yang lain. Ya, nak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat belajar dan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.